Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para penghulu, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, saudara maupun saudari tiang, singkatnya seluruh jamaah pengajian malam Sabtu Dusun Lintakbur, semoga tiang tunggu senamian tekicanan kemudahan, tekicanan kesehatan, tekicanan keberkahan, pemudah rizki oleh sedesida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh desida Allah, alhamdulillah elek malam mangkin niki telanjutan pengajian sak sempat berhenti sehingga beberapa kegiatan. InsyaAllah elek malam mangkin niki terbahas napiaran pembahasan perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas. Hal-hal saendekna kanggo gawe isi dengan sak batal wudukna. Jadi hadas niki arak hadas kode, arak hadas belik. Nah, napi doang dek terkanggo gawe amun te berhadas kode. Kemudian napi sanden tega kanggo gawe amun te berhadas belik. InsyaAllah makin terbahas sedikit demi sedikit. Sak pertama adalah terkait dengan hadas kecil. Marak misalkan sak tiang sebutan elek pengajian sak julu niki pembatal wuduk niki arak 4. Nah niki termasuk adalah hadas kode. Nah, amun te napiaran sedang berhadas napi sandek tega kanggo gawe. Basin ulama manin taqaba wudu'uhu haruma alai arba'atun. Sai sabatal wudukna maka ndekna kanggo gawe 4 hal. Ndek kanggo gawe 4 hal. Sak pertama niki adalah as-salatu, ndek kanggo sembahyang. Jadi dengan sak batal wudukna niki ndek kanggo gawe sembahyang. Amun saandena misalkan ye sembahyang bu lupa nengulu ndek sengaja. Jadi ye sembahyang dalam kondisi ia lupa ngulu. Nah, kemudian selesai sembahyang niki, setelah salam kiri kanan, baru ingat ternyata dek mana ngulu atau ternyata ia berhadas. Berembel hukum sembahyangnya dengan sak sembahyang dalam kondisi dek mana ngulu atau ia dalam kondisi ia berhadas. Nah, bahasan ulama
amun sembahyang dalam kondisi ndekna bersuci atau ia berhadas, maka sembahyang niki ndekna sah. Sembahyang niki ndek sah. Berarti napi negawe amun selesai sembahyang salam kiri kanan, bu ingat oh ternyata baru tiang ngentut, oh ternyata dikman tiang ngulu, berarti harus ngeulang ngulu dan harus ngeulang sembahyang. Berarti harus ngulu dan harus ulang sembahyang. Nah, jadi saat ndek kanggo gawe dalam kondisi terberhadas niki, saat pertama adalah sembahyang. Apalagi seandainya misalkan taune dirine dalam kondisi yang berhadas, taune dirine ndekne suci, lagu paksane dirine sembahyang, maka niki berdosa. Jadi misalkan taune dirine batal wudukna, taune dirine dek mana ngulu, lagu melin gawe sholat sunnah, melin gawe sholat wajib misalkan, niki berdosa. Sehingga napi, sehingga ia sengaja gawe ibadah dalam kondisi berhadas. Sedangkan ibadah sholat niki syaratnya harus kegawe dalam kondisi bersuci. Nah, niki sak pertama ndek tekanggo gawe sembahyang. Nah, bagaimana dengan kondisi dengan arah istilahnya dalam kitab Faqidut Tahuratain, dengan sandek dait air kance ndek ngedait debu atau tanah isinya bertayamum. Misalkan kecontohan isi para ulama arak suku dengan misalkan melakukan perjalanan jauh elik padang pasir. Nah, elik tengah-tengah padang pasir kebetulan niki ia lembab pasir niki, ndek kering, ia lembab. Jadi amun jak ngulu ndek nara air, amun jak bertayamum pasir niki atau debu tanah niki, ia lembab, ia basah. Jadi ndek bau jak ngulu, kance ndek bau jak bertayamum. Nah, niki kondisi sak pertama dengan sak ndek nedait tanah, kancing ndek nedait air. Atau kondisi sak kedua misalkan ia kekuncian elik dalam baline misalkan. Lupa ina amakna, bapak nak tuan misalkan lupa arah anaknya elik dalam bali, bubiline misalkan. Halo, misalkan jok pekan natuk napi sampai sejeluk. Nah, dalam kondisi niki jangan air di nara air, ilek jeding ilek luah kau, jangan kerepuk keramik ya napi harani bersih di nara isi jak ayammu. Nah, niki kondisi sak kedua. Atau kondisi sak ketelu misalkan ilek kapal laut. Kebetulan misalkan niki kondisi di nara air, amun napiaran ja bait air jok segara perut atau napi laut jan nimbak di nara sin nimbak, debu di nara kerepok. Nah, niki contoh-contoh kondisi. Nah, amun di nara air atau di nara panak atau kerepuk marak niki dalam istilah ilmu fikihnya faqidut tahuratain, maka marak niki kondisinya kekangguan sembahyang dan kak dalam kondisi ndek ngulu atau ndek tayamum. Nabi tujuannya lihurmatil waktu, ada hormati waktu sholat niki.
Nah, jadi marah niki tetep tekan guan ke sembahyang lagu sembahyang sak wajib doang. Misalkan sembahyang 5 waktu lagu amun sholat sunnah ndek tekan guan saya nggak nabi saya nggak ya niki sunnah sak wajib sak napiaran sak wajib tegawe niki adalah sholat atau sembahyang sak wajib. Dari tegang kekeringanan oleh desida Allah kanggo tegawe sekedar untuk menghormati waktu. Artinya nabi amun seandainya setelah dalam kondisi niki misalkan tiba-tiba datang dengan waktu setelah ketekuncian setelah selesai sholat bukaan kelawar. Nah niki amun tedai ai atau amun tedai kerepok isi tetayamum niki maka wajib termulu wajib tertayamum amun denar ai setelah niki terulang sembahyang sak gawe niki dalam kondisi dek bersuci. Nah niki masalah sak tekangguan kesembahyang dalam kondisi dek bersuci amun arah halangan. Nah, halangan nabi dek nara ai atau dek nara kerepok. Nah, insyaallah oleh pertemuan yang akan datang insyaallah terbahas terkait dengan bersuci gadu kerepok. Nah, berbicara bertayamum. Saya nggak niki misalkan kondisi sakit atau kondisi sakit atau kondisi napiaran teleh misalkan. Nah, iya gadu searang atau denara air misalkan iya gadu atau amalan searana tayamum niki bersuci gadu kerepok. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh desida Allah. Nah, jadi pertama dek tekanggo gawe niki adalah sembahyang. Jadi tidak baik bersembahyang dalam kondisi ndek mante bersuci. Sak kedua dengan sak batal wudhu niki sak kedua dek tekanggo tawaf. Jadi tawaf niki adalah marabasen desida Nabi at-tawafu bil baiti salatun. Jadi tawaf niki itu keliling Ka'bah 7 kali. Entah haji atau itu gawe umroh. Nah niki tawaf keliling Ka'bah 7 kali niki marak pasen desida Nabi salatun ibaratnya niki marak sembahyang. Illa annallah ahalla fihil kalam. Hanya saja cuma dasar desida Nabi dalam tawaf niki itu tekangguan raos. Jadi tawaf niki tepadan isi desida Nabi marak sembahyang. Cuma bedanya kan sembahyang amun sembahyang atau sholat niki dia tekanggung raos. Lagu amun tawaf niki kanggung tengraos. Entah temele baca Quran, entah temele berzikir atau tengraos kance dengan elek samping kiri kanan teh kanggo tengraos dalam kondisi tawaf atau sekedar berketuan atau misalkan bercerita tidak masalah. Cuma kesunahan ada teh nabi yang berzikir atau berselawat atau baca Quran. Nah, lagu saatnya misalkan tengraos tidak masalah dalam kondisi tawaf. Nah, tawaf niki baik tawaf rukun. Jadi tawaf niki arah rukun, arah wajib, arah sunnah. Mbe tawaf rukun niki tawaf haji. Ia teparan tawaf ifadah. Tegawe selesai ke wukuf ila Arafah. Arah tawaf wajib. Nah, jadi tawaf rukun niki amun tendek gawe berarti ndek nesah haji teh. Misalkan ndek tawaf haji ifadah niki maka ndek sah haji harus ketulak gawe niki tawaf rukun. Amun tawaf wajib niki amun tendek gawe kanggo ndek tegawe lagu tebayah isi dam niki misalkan potong bebek yes tebayah isi bebek.
Nah, niki tawaf wajib niki misalkan seperti tawaf wada. Nabi aran tawaf wada niki adalah tetawaf sedikman terbilir atau sedikman terulik jok negara itu. Jadi sedikman terulik jok Indonesia tawaf wada tawaf perpisahan. Niki sak wajib niki adalah untuk jamaah haji. Adapun jamaah umroh misalkan milik ulik jok Indonesia lagu endek tawaf wada tawaf perpisahan niki hukumnya sunnah. Nah, kemudian saat ketelu tawaf sunnah. Biar tawaf sunnah misalkan pelinggi ele Mekah selesai sholat sunnah milih tawaf, selesai sholat wajib milih tawaf, seandainya misalkan sejelu niki milih tawaf 2, 3, 4 sampai 10 kali sila anggup. Jadi misalkan tama jok masjid milih tawaf sila, terus sembahyang milih selesai sembahyang milih tawaf sila, niki tawaf sunnah. Jadi selaku jenis tawaf niki harus tergawe dalam kondisi tersuci, harus berwudu. Nah, amun berwudu misalkan dalam kondisi misalkan pas tawaf subul angin atau batal wudu, maka harus tersubul mulu dan keulang tawaf telangan awal. Nah, makin misalkan kan salah suku pembatal wudu ilik madhab Syafi'i niki bersentuhan iman atau bersentuhan kulit dengan nina kaci dengan mama. Nah, makin marah kondisi niki sulit terhindari. Sehingga Nabi sehingga dengan berjujetan dengan Nabi saking ramenya niki dia mungkin jak menghindar, dia mungkin jak sebut sehingga itu kadu Nabi ihram kan ihram niki kadang iman terkadang awak niki kan kebuka. Nah, bun dia Nabi dia mungkin jak menjauh, dia mungkin menghindar, ini terlalu tersentuh isi Nabi dengan ini tawaf niki sehingga dalam kondisi memang apalagi kenyit rame niki saling dorong. Nah, dalam kondisi apakah dalam kondisi marak niki tersentuh batal wudu, apakah harus Nabi tersubur ngulu malik pertama baru temau 2 kali malik. Nah, dalam kondisi marak niki baur bahasa ulama mengikuti mazhab sak lain. Mazhab contohnya misalkan mazhab sak lain, mazhab Maliki atau sak lain amun bersentuhan kance dengan nina kulit tampak dibarengi syahwat misalkan iki ndek membatalkan wudu. Dari dalam kondisi terpaksa marak niki kanggo terikut mazhab sak lain dari ndek batalan wudu. Saya nggak napi niki susah. Seandainya baru sekali tersentuh tulak sampai malam sampai jemak lemak jangan tulak ketuk ketiduran akhirnya tidak selesai gawe tawaf. Nah, niki kondisi masalah tawaf. Kemudian sak ketelu sandek tekandu gawe bagi dengan sandek mulu atau sak batal wudu niki sak berhadas kodek lagu niki adalah terdemah tersentuh Al-Quran. Nah, jadi Quran niki bahasa ulama sakmurni tulisannya Al-Quran kan arak makin terjemahan, arak kitab tafsir. Nah, niki namanya araknya terjemahan. Arak tafsirnya niki misalkan sampai puluhan jilid, belasan jilid niki teparan tafsir. Sak teparan mushaf niki dek narak campuran murni isinya Quran. Nah, niki ndek terkanggu sentuh dalam kondisi itu berhadas kudik. Amun tafsir misalkan tafsir niki Quran
tersyarah, dia terjelasan isi ulama. Jadi Quran sak sikit niki bau jari belasan jilid. Namun marah niki kanggo tegel. Saya napi, saya ilwean tulisan ulama ketimbang atau terjemahan anggur. Saya napi, saya ilwean terjemahannya ketimbang. Sak ndek kanggo niki mushaf atau Quran dek narak campur-campurnya. Nah, entah Quran niki dalam bentuk satu bungkul atau lembaran-lembaran. Misalkan ini sobek, ini misalkan ya dek man terjilid. Nah niki tetap ndek kanggo sentuh. Sehingga bahasa desida Allah la yamassuhu illal mutahharun. Ndek kanggo, ndek narak, ndek nesah tegel searan Quran niki kecuali dengan sak suci. Walaupun ayat niki terdapat perbedaan pada ulama dalam menafsirkannya. Lagu jumhur para ulama mengatakan niki ayat niki menunjukkan dengan sak ndek suci, sak berhadas niki ndek kanggo sentuh Al-Quran. Nah niki sekedar sentuh doang. Nah, lain hukumnya sak membaca atau lain. InsyaAllah ini berikutnya. Kemudian sak keempat, sak ndek kanggo gawe isi dengan sak berhadas niki adalah tegel atau jauh mushaf. Amun baru niki sekedar sentuh doang. Itu sekedar terdemak doang. Nah, sak ketelu ndek tekanggo jauh. Entah tegel langsung seime atau tolok telek kantong. Nah niki nanti arah ndek nekanggo. Sekedar ite sentuh doang ndek nekanggo, apalagi tejak jauh. Kecuali misalkan ite tolok Quran niki elek kardus, arak buku-buku sak lain, iya demak te misalkan kardus niki ndek ada masalah. Atau misalkan tolok te Quran niki elek dalam kreset, bu kreset niki ya tegel te ya setejauh. Misalkan nanti arak Quran elek tas niki tegel te bu terpindah misalkan jauh Quran niki, nah niki ndek masalah. Saya nggak napi, saya nggak ide ndek tegel, ndek terdemak, ide demak nanti tas atau kresek. Nah niki empat hal sak ndek tekanggo gawe amun te berhadas kudi. Kemudian sak kedua, untuk dengan sak junub. Dengan sak junub niki misalkan istilah napiaran dengan sak misalkan selesai berhubungan suami istri, atau dengan sak mimpi basah misalkan tinduk terus mimpi ures-ures, mohon maaf, arak air mani subul. Nah niki kondisi junub. Jadi junub niki ndak harus berhubungan suami istri. Jadi junub niki misalkan ures-ures, mohon maaf, tiba-tiba napiara keluar mani. Baik dalam kondisi terjaga, misalkan ini menghayas atau ini seriuan sandek napi-napi misalkan, atau misalkan ya tinduk mimpi sugul mani niki teparan junub. Nah dengan junub niki napiaran ndek kanggo gawe 6. Amun baru dengan sak ngentut misalkan dengan sak sugul tapi hadasnya hanya 4 dek kanggo gawe. Lalu amun dengan junub niki berhubungan suami istri atau keluar mani niki 6 hal dek gawe. Ndek kanggo gawe atau haram negawe. Nah, mbek sak 6 niki 4 sak baru kesebutan niki. Ndek kanggo sembahyang, ndek kanggo tawaf, ndek kanggo sentuh Quran, ndek kanggo jauh
Quran. Nah niki 4 sak kesebutan baru kance arak 2 tambahan. Nah niki untuk orang dengan sak junub. Mbe sak kelima bagi dengan junub niki ndek na kanggo endot-endot elek dalam masjid. Misalkan selesai berhubungan atau selesai mimpi terus napian sugul mani ndek kanggo tokol-tokol elek dalam masjid. Walaupun sekedar misalkan teng raos-raos kebetulan dengan gotong royong sagak mandi misalkan betayat jok masjid niki haram. Ndek kanggo taek atau tokol-tokol masjid. Amun elek sekedar misalkan elek napiaran elek leleah, elek napi halaman masjid, ndek sampai tokol elek teras, elek dalam, niki ndek masalah. Sehingga niki ndek termasuk napiaran masjid, elek leah niki. Nah, niki ndek kanggo bagi dengan sak junub. Nah, ndek kanggo kecuali amun sekedar ngeliwat doang. Misalkan atau niki napiaran masjid niki belik bunde narak lelehne. Jadi ya mentok marak zaman Nabi niki kan masjid niki langsung sekik sengak laik niki di man arak bangunan kita tutup isi pelapah kurma, daun-daun kurma niki. Jadi selapuan masjid di narak halaman. Nah, dalam kondisi misalkan sekedar terliwat doang, telangan luah hijau lalu, telangan anu jauh lalu, enggak ne masjid lagu ndek ne berdua leleh. Nah niki amun tersekedar liwat doang, tekangguan dengan syarat ndak tendot. Jadi sekedar itu liwat, para basin desida Allah illa junuban, kecuali dengan sak junub, illa abini sabilin hatta taktasilu, dengan sak junub niki dendek ne tokol dendek ne ndot elek masjid, kecuali amun sekedar liwat doang. Amun sekedar liwat doang niki ketangguhan. Atau misalkan sekedar nejak bait atau pengecualian, misalkan arak dengan dalam kondisi napiaran ndek man junub tinduk nilai masjid. Tinduk nilai masjid mimpi basah. Nah, jakne subur kunciannya si marbot. Jadi jakne subur kekuncian. Sedangkan ia dalam kondisi mimpi basah. Nah, dalam kondisi marak niki maafan. Saya nggak napi ya, dia tahu jangan entah. Jangan sugul, itu kunci. Jangan tayamum, misalkan. Marak dalam mazhab Imam Syafi'i niki, anak niki wakaf. Kemudian misalkan dia narak endah kerpuk. Nah, dalam kondisi marak niki, nah, kanggo saya nggak dalam kondisi darurat. Jadi, kanggun. Nah, bertahan, ndek berdosa. Saya nggak napi, ndek kehendaknya. Ndek dia ngepean kemilik, saya nggak. Ia terbilin, ia terkuncian, langat, luah isi marbot. Marak niki, ndek dan berdosa. Kemudian dengan sak junub niki, sak ke-6 ndek kanggo gawe niki, baca Quran. Maksud baca Quran niki, ndek sentuh, ndek tegel, ndek demak lagu misalkan sambil congok-congok baca ayat-ayat sak hafalnya, atau misalkan dengan murotal buna napiaran buna sambil tokol-tokol tirut napi unin kaset niki bismillahirrahmanirrahim maik laguna buna milu. Nah niki dengan sak junub niki dek kanggo baca. Amun tegel sampun terbahas, amun jauh sampun dek kanggo. Niki sekedar baca. Misalkan sambil tokol-tokol, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Fatihah niki dek kanggo. Lah kumpik nangkan dek kanggo, sehingga dengan judul niki
berdua ia tahu napiaran baun piran sak misalkan tiang melek tiang jak baca Quran, melek tiang jak napiaran mau pahala, amun de melek baca Quran, amun de melek napiaran mau pahala langsung mandi. Nah, jadi suci ndek suci ne tergantung ia. Amun mele jak sembahyang, amun mele baca Quran, sila 8 kan mandi. Nah, niki berbeda kondisinya marak dengan sak haid. Nah, kondisi dengan haid niki beda. InsyaAllah napiaran makin terbahas. Nah, jadi amun dengan junub niki kondisinya ia tergantung ia amun mele suci atau endek ni tergantung ia. Nah, makin amun mele baca Quran mele mau pahala sila 8 mandi baca Quran seluik-luiknya. Atau misalkan ia baca doa lagu ia pada napiaran doa niki misalkan termasuk ayat Al-Quran. Misalkan jana bekelor bismillah. Jadi dengan sak junub kanggun bekelor atau ngupi atau napi setiap yang bekelor bismillah. Sedangkan bismillah niki termasuk. Nah, amun niat napiaran bekelor niki baca bismillah untuk doa ndek ne baca Quran, maka niki ndek masalah. Atau misalkan kenterap alhamdulillah, misalkan baca alhamdulillah niki termasuk Al-Quran, lagu niatnya ndek baca Quran, niatnya niki adalah berdoa atau sekedar berzikir. Maka dalam kondisi marak yang sebutan niki ndek masalah, jadi ndek berdosa. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi insyaallah napiaran niki dua pembahasan. Napi sanding kanggo dengan sak berhadas kode, sak kedua napi sanding kanggo dengan sak junub. Nah, insyaallah oleh pertemuan yang akan datang niki sak ndek kanggo gawe isi dengan haid niki arak 10. Jadi amun dengan junub 6 ndek kanggo gawe, amun dengan hadas kode niki 4 ndek kanggo.
orang dia sehat tiba-tiba mohon maaf misalkan cacat, atau misalkan pas terima ini bagus setelah bermerani misalkan macam ternyata dengan lemi atau misalkan dengan macam-macam ditekan amun seandainya ditekan buat saya ini berhenti hidupnya dilanjut saja siapa saling tinggi. Jadi terben kemudahan aku tidak terbina jadi mainan misalkan sekali-sekali kesia dan saya dengan ini biasa bukan ini amun endeng saya semangat denara sebab denara permasalahan denara nabiara denara sebab endeng saya bikin dia ampun sulit kecuali misalkan semamun sembahyang ini atau misalkan ini terkait nafkah bilang dulu dinara nafkah sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ini kanggun dan biar mendek saya amun sampai di terkait nafkah atau misalkan nafkah zahir atau batin atau misalkan sama memiliki cacat dalam arti agama atau misalkan perilaku dan yang lain kanggun ini. Nah, amun dia awasan maka dia tekan dua. Jadi dia terganggu dengan memiliki sehat dengan ini dalam kondisi sehingga nanti sehingga akan memperpanjang masa idahnya. Jadi rumput jadinya masa idahnya. Nah makin para sahabat Ibnu Umar ini tahu isi Nabi Yesaya sendiri dalam kondisi haid, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata amalnya bapaknya sahabat Umar bin Khattab suruh dijende searah Ibnu Umar ini menggah Nabi, silih Nabi, suruh dia adanya rujuk dulu. Jadi dia sehat sini dalam kondisi laporan si bapaknya Khalifah Umar bercerita anak dia sehat sini dalam kondisi menggah di sini Nabi, silih di sini Nabi, murhu suruh fal yuraji'ah suruh adanya rujuk dulu. Ia bahasa di sini Nabi thumma liyumsikha hatta tahu ambil dulu setelah rujuk notak lebali sampai suci thumma tahid setelah suci sampai haid sehingga nanti khawatir misalkan dengan ini laut ini ya hamil laut ini gauli tiba-tiba setelah sehat setelah seminggu 2 minggu ternyata ya hamil kami harus menunggu sampai selesai melahirkan kemudian tidak nunggu tanpa suami. Jadi bahasa Nabi anteh sampai suci setelah nikah thumma tahid anteh setelah suci anteh sampai haid setelah haid anteh suci setelah nikah baru setelah suci dulu haid terus suci berarti amun suci berarti dia hamil kan berarti amun setelah haid nikah suci berarti kemungkinan kecil dia mungkin hamil sehat ya haid suci maka bahasa Nabi insya'a amsaka ba'du amun nilai setelahmu amun nilai saya malik kamu lalu wa insya'a amun nilai adik sila tergantung dia lalu amun nilai saya sila tergantung dia lalu tidak baik saya dalam kondisi dia berarti amun saya akhirnya harus pulangkan berarti lalu berhenti hukum cerai saya ini waktu nanti kisah penting. Nah menurut jumhur ulama saya waktu ini tetap teranggap sah berarti terhitung sakit. Jadi datangnya nabi tolak
nah walaupun di kanggo lalu tetap jatuh talaknya, tetap jatuh talaknya. Nah jadi Islam suruh netulakan dulu, khawatir tidak sampai masa indahnya monek tiba-tiba setelah seminggu 2 minggu kesian ternyata ya hamil buah lagi, lalu misalkan tidur sedekat kesian tiba-tiba jadi bir tahun ya bir bulan ya nanti kalau berarti dalam kondisi hamil hati dulu sampai subuh anak bertangguh berarti ganti dengan lain. Nah jadi hati-hati dalam kondisi haid. Nah kemudian terakhir saat diganggu sebenarnya ini adalah jima atau berhubungan suami istri. Nah Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita dalam hadis ini, Nabi namun dalam kondisi haid sebiniannya misalkan ini kanggo Nabi bertumbuh kanggo bersenang-senang kecuali antara pusat kajian lutut. Nah maka sih Allah ba'tazilun nisa fil mahid, ini rapat-rapat jauh-jauh langan namun selinante dalam kondisi haid. Nah Sayyidina Nabi berhasil isna'u kulla syai'in, ini bahasa Sayyidina Nabi sila gawe Nabi sampai gawe kasih selina dalam kondisi haid ini illa nikah, kecuali sedikit kawin tidak Nabi berhubungan atau tidak jima. Mohon maaf namun sekedar tunggu atau Nabi gawe hubungan suami istri kecuali tidak baik gawe saat jima. Ini kisah dengan wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah selesai pembahasan hal-hal saat diganggu gawe isi dengan saat berhadas atau diganggu gawe isi dengan saat junub atau diganggu gawe isi dengan saat haid. Wallahu a'lam bishawab.